Antum lihat nih kan, padi ketika padi itu tumbuh ya, tumbuh ke, kemudian berbuah ya, buah. Nah, semakin buahnya semakin lebat, makin tinggi, tunduk. Nah, itu maknanya pribadi. Makanya ya kebek tad, jadi abot mudun. Benar betul. Makanya ada yang disebut dengan apa? Ilmu padi. Nah, ilmu padi itu semakin tua semakin berisi. Semakin berat aja. Semakin berisi semakin menunduk. Nah, itu kan ilmu padi ini menandakan bagaimana adab lebih diutamakan. Semakin tinggi seseorang seharusnya semakin tunduk. Semakin tinggi jabatan, semakin kaya, ya itu harus lebih tunduk. Bukan kemudian menyombongkan apa yang dia miliki, kekayaannya, jabatannya. Tapi belajarlah dari ilmu padi, ya kan. Jadi ketawaduan. Jadi nggak mesti kita kemudian merasa diri kita lebih hebat seperti itu. Dan memang ketika kita menjalani kehidupan ini, kenapa adab itu penting? Karena kata Imam Abu Hanifah itu, pemantik keberkahan itu salah satunya adab. Contoh kecil lah, kalau kita misalnya sangat berinteraksi dengan teman-teman, selalu mengedepankan adab. Orang kan respect ya. Pernah nggak orang respect itu mendoakan keburukan kepada orang yang kita respeki? Kan nggak ada. Pasti ada terbersit kebaikan. Contohlah kita seringkali misalnya tersenyum aja kepada orang yang lewat depan rumah kita nih jualan, selalu nyapa. Kemudian dia melihat kita itu satu sosialnya dan lain-lainnya berpandangan gitu tinggi, kemudian kita nyapa ramah ke dia, pasti dia kesannya positif dan pasti mendoakan yang positif. Nah, itu paling tidak keberkahan itu dimulai dari situ. Dari doa-doa orang yang kita berinteraksi kemudian memberikan kesan positif. Adab itu di situ. Jadi dalam hidup ini kan orang lebih suka ketika orang itu memiliki adab yang baik, adab yang tinggi, sopan santun yang bagus. Ya. Meskipun mungkin dia orang kaya, ya. Tapi orang nggak akan suka ketika dia punya karakter sombong, ya kan? Karakter merasa dirinya paling, itu nggak suka. Jadi di tengah-tengah masyarakat itu kebanyakan orang itu lebih melihat adab kita. Makanya kita semua nih ya, kalau di masyarakat itu tunjukkan adab kita, karena akan menjadi sebuah nilai ya, nilai keutamaan dalam pribadi kita masing-masing, adab itu. Dan orang lebih menghargai itu gitu, dibandingkan apa yang kita punya gitu. Esensi adab itu apa coba, Ami? Contoh, esensi adab itu apa? Menjaga kehormatan orang lain kan ya, Ustaz? Iya. Dan itu ada contoh yang luar biasa. Ketika dalam sebuah halakoh begini nih, Rasulullah SAW itu kemudian lagi kajian gini, ba'da maghrib, bau ngentut. Cuman ngentutnya tuh silent. Laka suara. Tapi cerita ada suaranya rupa jadi ngentut baunya. Dan kayak tadi mungkin habis makan gulai kambing gitu ya, baunya luar biasa gitu. Tapi karena habis makan gulai kambing, kemudian pada saat sholat isya tuh kan ketahuan siapa yang ngentut gitu kan. Kalau pasti wudu kan. Nah, kata Rasul, saya habis makan gulai kambing. Apa gulai apa itu tadi? Maka saya wudulah. Makanya karena Rasul wudu, semua ikut wudu. Jadi nggak ketahuan siapa yang ngentut. Nah, itulah ada hal-hal yang kecil. Bagaimana menjaga perasaan orang gitu dalam sebuah ini. Masya Allah itu. Jadi kadang-kadang adab itu mudah tapi sulit. Hal-hal kecil ya. Kecil aja susah. Makanya Allah. Berarti masuknya tabiat juga tadi. Iya. Tabiat gimana Mas Udam itu? Bawaan diri. Jadi kadang-kadang kan orang kan kalau yang biasa cengesan, selengean gitu kan, pengen tuh tadi.
beradab dan sebagainya. Kadang-kadang ya kegawa lagi maning nih sifat asli kata. Tapi kan misalnya orang yang punya bawaan ya, bahasa menculung, tabiat selengeha dan lain dengan orang, kan bukan dengan orang yang baru. Iya. Kemudian lihat situasi. Iya benar. Kan kalau kepada teman dekat dalam posisi misalnya satu circle yang ya betul-betul hanya internal. Kalau memang itu bikin tertawa ya mungkin is oke, tapi jangan sampai merendahkan, itu poinnya. Dan itu harus dilatih ya Ustaz ya. Adab itu harus dilatih. Jadi kayak kita misalnya kebiasaan kita, tapi di lingkungan kita orang kan udah paham, oh tabiatnya seperti ini, ya kan gitu. Tabiatnya seperti ini. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin dianggap orang lain ini, baik kita biasa kan memang tabiatnya seperti itu. Cuma jangan sampai kemudian di luar tabiat atau orang baru, wah itu akan menjadi sebuah penilaian negatif gitu. Jadi masalah gitu. Dan yang kita bawa bukan diri kita doang. Kita ini mungkin sebagai ayah, sebagai suami seseorang, sebagai karyawan misalnya di tempat kita bekerja. Jadi ketika adab kita kurang baik, maka akan ke bawah. Itu yang harus dijaga juga. Misalnya contoh hari ini nih, kita dalam berhalaqah di komunitas sahabat At-Taubah. Kalau karena komunitas sahabat At-Taubah sekarang memang udah branded, sudah dikenal di masyarakat gitu ya. Kemudian tiba-tiba kita pakai kaos begini melakukan sesuatu, maka yang rusak itu bukan hanya pribadi kita, tapi halaqah kita juga akan kena. Itu yang perlu dijaga. Makanya kalaupun kita sedang dalam satu halaqah di satu teman dekat, kemudian ada orang lain, jaga sikap juga, bukan menjaga sikap kepada teman kita yang udah paham, tapi bagaimana persepsi orang. Nah, jadi adab juga menjaga persepsi gitu untuk kebaikan dakwah. Kalau perbedaan adab sama akhlak gimana? Adab itu gini, kalau akhlak itu yang melekat pada person pada kita itu akhlak. Tapi kalau adab itu sebuah nilai-nilai yang dijaga dan semua nilai-nilai umum universal yang dijaga, itu adab. Tapi kalau akhlaknya itu yang melekat di kita. Tapi kalau adab itu adalah pada saat kita berinteraksi kemudian mengekspresikan nilai-nilai. Nah, nggak tahu benar ya, itu kayak betul kayak nilai kebiasaan di masyarakat ki. Bakal misalnya lagi dodok kan, anak sing lewat, ya kan? Bahasa adabnya pribadi bakal lagi anak sing nongkrong ki, ninggalan kan, anak sing lewat. Bisi punten. Nah, kira-kira aman bakal anak sing lewat orang ngomong punten pribadi. Nah itu, ya kan? Nah itu nggak punya, itu nilai adab. Ya. Jadi kebiasaan masyarakat selama adab itu tidak bertentangan dengan syariat. Betul. Ya kan? Saya pernah waktu dulu main di di Ponorogo kalau nggak salah. Ingat tuh. Jadi sebelah rumah saudara situ ada asrama putri ya. Itu ketika kita ngobrol di teras rumahnya ini ya, dari asrama putri ini ya. Yang pakai sepeda, pakai motor itu dari sana tuh dituntun. Enggak dinaikin, enggak dijalain. Masya Allah. Sampai bilang, "Punten Mas, Pak, punten." Bahkan yang dari gerbang ya, gang masuk itu sama, dari sana motornya udah dimatiin. Ini adab. Dan mungkin adab-adab seperti inilah yang hampir hilang, ya kan? Makanya lamun kata orang Sunda mah, lamun ada orang yang lagi duduk lewat kedebuk palitnya, ya. Jadi nggak punya etika. Ya, ini nilai, meskipun mungkin ustadz misalnya, atau orang yang kita anggap punya inilah di mata masyarakat, tapi ketika nilai seperti itu nggak diterapkan, itu akan menjadi sebuah catatan yang negatif lah. Jadi adab itu seperti itu ya, jadi yang bisa dikaitkan dengan nilai-nilai kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Orang yang mampu berinteraksi dengan adab, nilai-nilai yang ada di masyarakat, itu adalah orang yang berakhlak, yang punya akhlak gitu. Maksud ya, paham ya? Iya. Jadi mungkin itu dipaksakan dulu ya Ustaz. Ya iyalah. Awalnya dipaksain gitu kan, lama-lama kan menjadi kebiasaan. Ya, contohnya ketika kita punya anak ya, dulu waktu kita kecil kan diajarkan sama orang tua apa? Ya kan,
mungkin ada sebagian orang merasa apa ya, kalau adab kita ini kan orang tua salam cium tangan. Ya mungkin ada sebagian orang yang mungkin nggak setuju dengan itu. Kalau bagi kita lah ya, itu adalah sebuah nilai adab yang memang supaya bisa menanamkan bagaimana seorang anak ini menghormati orang yang lebih tua. Ya. Itu aja sebenarnya. Nilai seperti itu kan sudah hilang. Ya kan. Ya, kemudian anak yang dulu waktu kita masih ini kecil bilang yang lebih usianya lebih di atas kita Mas ya, A gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak ada tuh, udah hilang, ya kan. Misalnya kadang-kadang ya punten ada yang di bawah kita manggil anak kita, nong kan gitu. Kan aja yang lebih tua kan perasaan ini bocah ini nggak punya adab kan gitu ya. Mulai pantaran anak kayak gitu. Iya kan, karena udah hilang ya seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak diterapkan. Makanya ya bagi kita ya berusaha lah nilai-nilai seperti itu jangan sampai ini, ya kan. Yang lebih menghormati yang tua, menghargai yang muda itu harus. Jadi kembali ya obrolan santai ini kan kembali kepada ilmu padi tadi, ya kan. Jadi semakin tinggi semakin berisi, tapi semakin tunduk. Kita punya ilmu bukan semakin sombong, tapi harus semakin tunduk, tawadu, ya. Supaya kita ini betul-betul menjadi sebuah pribadi, ya, pribadi yang mempunyai etika dan adab. Nah, jadi seperti itu. Berarti adab itu bisa menciptakan akhlak pribadi. Iya. Kita mengikutin menyesuaikan dengan adab kan begitu. Kita juga harus menyelaraskan dengan sesuatu yang ma'ruf di lingkungan itu. Itulah akhlak kita gitu kan, mengikuti adab yang ada. Dan jangan salah Ustadz Basuki bilang ilmu padi semakin tua semakin berisi semakin menundukkan. Itu penegasan bahwa orang semakin beradab gitu. Karena tidak ingin menonjolkan diri pintar dan lain-lain. Karena gini, teman-teman, kita ini kan kadang-kadang ya memahami istidraj itu orang kekayaan banyak kemudian tidak mau ibadah, istidraj ya. Padahal rezeki itu bukan hanya kekayaan. Sama yang orang yang punya ilmu tapi tidak mau melaksanakan. Ini yang lebih khawatir nih. Orang paham kemudian tidak mau melaksanakan, jangan-jangan itu istidraj juga. Dimudahin kita untuk menyerap ilmu, tapi kitanya ya Allah berat pisan. Apalagi kalau misalnya dibarengi dengan adab yang buruk kan seperti itu. Makanya Ustaz disebut kemarin apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana wala atik. Itu penting itu. Karena apa? Karena khawatir istidraj itu di ilmu. Aduh ya Allah itu. Agak merinding sedikit. Jadi tantangannya itu ya Ustaz. Masya Allah. Belum hati ya. Belum hati. Jadi paham ilmunya kemudian kita tidak laksanakan, khawatir istidraj. Kemudian orang yang sudah melaksanakan pun khawatir nanti ini ria dan lain-lain gitu kan. Makanya nih kalam yang suka menyeru orang pada kebaikan, kayak misalnya Ustadz Basuki, Pak Koko mungkin dalam konteks lebih kecil, selalu menyeru orang untuk melakukan kebaikan. Pada tantangannya itulah orang yang kedua cemplungin ke neraka kan. Yang pertama orang yang jihad, yang kedua orang yang suka memberikan tausiah. Makanya doain oleh antum biar asad di taubah itu dijaga oleh Allah hatinya gitu. Nah, terus yang kedua ini enak ya, ini alam ya, bisa ngambil. Makanya saya lebih senang tadabbur itu seperti ini. Iya. Merenung, memahami, ya apalagi balik ngopi ya tan. Aduh, ampun. Iya. Ya. Tadi udah ya ilmu padi. Sekarang kita lihat ilmu kelapa. Kelapa pohon semakin tinggi, makin keras enggak anginnya. Ya kan? Artinya apa ilmu itu? Jadi semakin kita tinggi, artinya bisa juga jabatan kita atau harta kita atau ilmu kita, maka godaannya lebih tinggi. Ya. Ente sekian udah ada duit, ya. Lah godaan aneh. Ya artinya tapi ketika ente punya duit ya kan? Kalau misalnya duit ya kan? Pasti akan ada tuh. Iya benar kan. Lebih mudah untuk belok ya. Ya bisa gitu. Ya kan? Orang yang tadinya mungkin alim, nah, buat komitmen gue, wow. Tapi kemudian kasih jabatan, melempem, ya kan? Artinya apa? Dengan jabatan itu godaannya lebih besar. Makanya dengan ilmu kelapa, tagen,
apa tagen ke bangsa Jawa yang Kokoh. kokoh meskipun angin sing endi-endi iki Tetap. hebat tetap. Inilah ya dua pelajaran yang kita pelajari di alam ini. Dan Makanya kalau tadabbur. dari pohon kelapa ada 2 Ustadz. Apa? Tadi semakin tinggi apa namanya godaan, ujian semakin banyak juga kemanfaatan. Pohon kelapa yang masih pendek hanya lidi, kemudian mungkin buah kelapanya. Tapi semakin tinggi itu batang kelapa itu buat bangunan yang Bisa untuk luar tiang. biasa baik. Jadi semakin tinggi jabatan, sebenarnya mah kalau mampu kita akan semakin banyak Bermanfaat. memberikan kemanfaatan. Bagi link. Iya, buat sesama, buat kita, gitu, buat lingkungan kita. Ya kayak misalnya contohnya manfaatnya apa? Saya misalnya bupati. Iya. Ya, misalnya gini mah, misalnya. Iya, Bupati Purwodadi Ya, ya. bupati misalnya kan. Ada pro di bupati. Dan itu ustad gitu. Gua apa kumpul-kumpul. Judi gini. Angger, semain judi mah angger. Iya. Ake kan, cuma siat ake. Orang tutup tempatnya. Tapi Nyong. nyong, Iya. nyong kan, Iya. nyong bupati. Perda. Perda, tandakan, tutup. tutup. Iya. Itu manfaatnya. Ya, sebenarnya enak lah orang yang punya jabatan kalau memang apa mampu memanfaatkannya dengan berat itu cukup. Ya, katakanlah 100 ustad tidak akan mampu menutup tempat maksiat, tapi 1 orang dengan tanda tangannya mampu menutup maksiat. Ya, jadi sebenarnya gimana kita memanfaatkan apa yang menjadi apa Kita punya. ya kita punya. Setuju nggak berarti kalau Ustadz Basuki Maral sebelum jadi bupati kan jadi kuwu dulu? Ya. Tapi ada filosofi hidup lagi nih kaitan Ustadz Basuki ngomongin tentang pohon kelapa. Para ulama itu kan ini ada sungai itu di bawah. Jadi hiduplah seperti sungai, jangan seperti sumur. Ini ilmu yang ketelu Ki. Ya. Hiduplah seperti sungai, jangan seperti sumur. Apa bedanya sungai dan sumur? Sungai itu mengalir. Sungai itu di situ orang nyari ikan ada, mau nyuci ada, bisa ngairin sawah, bisa orang mau BAB itu kotorannya sampai ujung sana juga sampai kan dianterin oleh air sungai. Mau ngambil air di situ juga bisa kan, apapun bisa. Tapi sumur, orang BAB di situ boleh nggak? Oh, ngambil airnya juga susah luar biasa kan? Mesti izin dulu tadi ya. Iya, jadi sungai itu betul-betul memberikan banyak kemanfaatan. Sementara sumur itu kadang nyusahin, mau ngambil air aja harus ngerek gitu kan? Nah, kemudian enak ya. Jadi nyambung nih. Ya, ketiga tadi nyambung dari Ustadz Koko nih kan. Sungai. Sungai itu dari mana? Hulu. Hulu ke muara. Nah, Ke muara kan. Nah, Iya, itu dari hulu ke muaranya ini kan begitu berkilo-kilo kan. Ya kan? Saya pernah kemah di hulunya Kali Cipenegara yang muaranya di Ciasem itu kan. Ya. Pamanukan itu. Ya. Jangkanya berkilo-kilo. Nah, ketika dari hulu ke muara ini kan melalui ini. Ada nggak rintangannya? Banyak. Ada batu segala macam. Ya. Tapi tetap kan air itu berjalan. Artinya apa? Menjadi pelajaran bagi hidup kita. Hidup itu akan ada rintangan. Ya enggak? Ya kan? Akan ada tiap rintangan, halangan dan lain sebagainya. Semuanya adalah. Dan kita merasakan itu kan. Meskipun antum mungkin usianya masih 6 ya, ente. 13 tahun. Ya kan masih muda. Tapi kan ketika menjalani sebuah kehidupan itu kan ada aja rintangannya, betul enggak? Ujiannya. Tapi kan kita tetap berjalannya ini. Tiga ilmu alam. Ilmu padi, ilmu kelapa, ilmu sungai. Alhamdulillah ya. Mungkin inilah yang nikmatnya kita sering tadabbur alam. Yang mudah-mudahan dengan obrolan ini kita bisa ngambil manfaat. Makanya kata Allah, fangtasiru fil ardh, sok bersebaran ya. Sering ke gunung, tadabbur alam, nikmat. Bagaimana di antara bentuk meyakini Allah itu apa? Melihat kekuasaan Allah, ciptaan Allah ya. Coba ente pandang langit tuh. Ya. Yang lihat awan itu karena batasan mata kita. Iya kan? Ente kalau ke laut, lihat ujung laut mana? Hah? Iya, udah garis. Itu, tapi ketika antum jalan ke sana, Gak nyampe. kok laka? Karena batasan mata kita. Betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.